Tes satu, satu dua cek. Tes satu, satu dua cek. Tes satu, satu, satu dua, satu dua.
Mak.
menyampaikan ucapan terima kasih dari Komnas HAM atas kehadiran Bapak dan Ibu para guru besar dari sejumlah universitas. Tercatat di kami sudah hadir secara langsung ada Ibu Bivitri Susanti dan juga ada Prof. Gian. Lalu ada juga di secara online sudah ada 11 guru besar yang bergabung. Mungkin yang bisa saya sebutkan ada Profesor Zumardi Azra, ada Profesor Supriyadi Rustad, ada Profesor Sigit Rianto, ada Profesor Dr. Marwan Mas SHMH, ada Profesor Atif Latiful Hayat, ada Ibu Profesor Susi Dwi Haryanti, Profesor Aminuddin Mane Kandari, Profesor Sukron Kamil, Profesor Ruswiyati Surya Saputra, lalu ada Tri Marhaini Puji Astuti, dan juga Profesor Teguh Supriyanto. Jadi dalam agenda hari ini, para guru besar akan memberikan pandangan dan juga sikap terkait dengan permasalahan tes wawasan kebangsaan yang dialami oleh 75 pegawai KPK. Itu guna serahkan forum sepenuhnya kepada Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Bapak M. Khairul Anam. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para guru besar, para profesor. Terima kasih juga pada Mbak Bibit, Pak Saur yang ada di kantor Komnas HAM. Dalam seyogyanya ada saya, ada Pak Taufan Damanik, dan ada Pak BK yang kesemuanya adalah anggota tim. Hanya saja Pak Taufan Damanik ternyata nggak bisa geser waktu dengan Bupati di Aceh Singkil sana. Jadi waktunya bertepatan. Nah, kebetulan Pak BK bisa menggeser jadwalnya sehingga bisa gabung sama kita. Selamat pagi Pak BK. Selamat pagi Pak Anam, Bapak Ibu semua. Salam dari Palu. Jadi kebetulan kita memang ngurusin banyak hal. Walaupun tuduhannya ngapain ngurusin KPK, ngurusin yang lain misalnya, sama sebenarnya jalan kasus-kasus reguler. Di saat yang sama nih ada Pak BK yang ke Palu, terus ada Pak Taufan yang ke Aceh Singkil. Minggu kemarin saya ke Papua, gitu. Jadi memang semua kasus diperlakukan sama, cuman memang ada perlakuan soal perhatian kasus yang mendapatkan perhatian publik luas, gitu. Itu memang ada perlakuan khusus begitu, yang memang itu secara prosedur kita bisa lakukan. Ya, yang kedua adalah komunikasi kami dengan teman-teman kuasa hukum akhirnya melahirkan forum ini, dan kami sangat-sangat terima kasih Bapak Ibu sekalian, para profesor kami, para guru bangsa kami, Komnas HAM dalam hal ini tim untuk kasus ini berharap banyak sebenarnya, karena memang banyak hal yang karena butuh keahlian, butuh pandangan, butuh komitmen sebagainya, ini bisa kita tangani dengan baik. Oleh karenanya tanpa kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan sehingga kita bisa follow up-nya. Begitu ya? Oke. Silakan Bu Bivitri, atau ada yang mewakilinya dulu? Atau mau saya jelaskan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dulu? Iya, itu lebih bagus deh. Komnas HAM dulu. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, Komnas HAM sudah melakukan pendalaman, pemeriksaan kepada berbagai pihak. Itu hampir 23 orang ya. 23 orang sudah kami mintain keterangan, ya kan, dan dengan berbagai informasi yang tidak hanya lahir atau diberikan dari teman-teman yang yang lolos tes ini, tapi juga dari informasi yang kami dapatkan dari pihak-pihak yang lain, termasuk yang tidak lolos, termasuk yang lolos. Begitu
pula kami juga sudah mendapatkan informasi dari BKN. Tapi dari BKN ini mau kami perdalam lagi di minggu ini. Jadi kalau kemarin kami dapatkan dari BKN itu soal struktur, bagaimana penyelenggaraan dan lain sebagainya, sampai detail-detail begitu, sampai kapan, berapa jumlah orang, berapa pembiayaan, skema pembiayaan dan lain sebagainya. Terus kami sudah memperdalam hampir sekian ratus halaman yang diberikan oleh teman-teman pengadu dan kuasa hukumnya. Ada 600 lebih halaman yang kami pelajarin, kami skemakan dan lain sebagainya. Terus dari segi hukum kami sedang mengumpulkan semua instrumen hukum yang terkait, termasuk yang sifatnya teknis-teknis. Teknis-teknis itu tidak hanya yang sekarang beredar di publik, tapi juga soal teknis-teknis yang menyertainya. Walaupun kami berharap dalam minggu ini kami mendapatkan satu dokumen yang sifatnya pokok. Apa itu IMP 68? Nah, kalau nanti para guru besar juga memiliki IMP 68 itu, mohon kami dibantu untuk ngeceknya, karena salah satu pokok pangkalnya, sumbernya adalah IMP 68 ini. Mungkin kurang lebih itulah targetan kami. Memang minggu ini mendapatkan keterangan lagi dari semua pihak, pimpinan KPK, Sekjen, Pusat Intelijen Angkatan Darat, Pusat Psikologi Angkatan Darat, terus BNPT, itu semuanya sudah komunikasi. Tinggal apakah komunikasi yang kemarin sudah terjalin dengan bagus, minggu ini mulai besok sampai Kamis bisa kita laksanakan sesuai jadwal. Kami berharap bisa kami laksanakan sesuai jadwal, karena kalau BNPT tinggal memperdalam, dan kemarin sudah ada komunikasi menyamain jadwal. BKN juga demikian, setelah pemeriksaan minggu kemarin, minggu ini berkomitmen untuk memperdalam lagi. Terus dari Angkatan Darat juga demikian, kemarin sudah ada komunikasi, tinggal memang menyatukan jadwalnya. Semoga semua informasi ini membuat terangnya peristiwa, menjernihkan peristiwa, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang kokoh soal apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin itu pengantar dari Komnas HAM, sehingga posisi Bapak Ibu sekalian, para guru besar kami, sangat bermakna, sangat bermanfaat, dan tentu saja akan menambah komprehensivitas kita melihat soal-soal ini. Terima kasih. Baik, Mas Khairul, saya Sumardi, Pak Mas Khairul. Ya, silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat sejahtera bagi kita semua, Ibu, Bapak, guru besar, dan juga kawan-kawan pengurus Komnas HAM. Pertama, guru besar sendiri ini belum rapat, belum membahas secara khusus ya mengenai soal apa yang ke depan ini, apa yang harus kita lakukan. Tapi saya rasa, saya menduga ya, kita ini, para guru besar ini masih seperasaan dan seniat lah, satu niatan ya, ingin KPK itu kuat, dan ingin pemberantasan korupsi itu tetap bisa berjalan, bukan tetap, ingin kembali dipulihkan ya, menjadi lebih efektif. Nah, cuma dalam perkembangannya ya, mungkin seminggu atau 10 hari terakhir ini memang kondisinya kelihatannya tidak terlalu kondusif ya. Dari sudut baik kita sendiri sebagai guru besar maupun juga dari Komnas HAM ya. Kelihatannya kasus ini sudah berjalan ya adem dalam perjalanan waktu gitu. Pegawai KPK sudah dilantik oleh ketua KPK menjadi ASN. Tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada teguran apa-apa dari Presiden, walaupun Presiden bilang jangan TWK itu dijadikan alasan untuk menonaktifkan ya pegawai, tapi tidak, di publik itu tidak sepotong kata pun keluar dari Presiden.
Beda dengan sikap misalnya ketika Presiden menelpon memerintahkan Kapolri supaya menyikat preman ya pungli di Tanjung Priuk dan kemudian meluas ke berbagai tempat ya. Jadi beda sekali itu. Nah, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena memang mungkin KPK ini sudah diniatkan oleh berbagai kalangan ya, oligarki politik, oligarki eksekutif dan legislatif yang saya sebut sebagai oligarki dinastik nepotistik untuk memang melumpuhkan KPK. KPK tetap dibiarkan tapi ya sudah lemah lah ya, tidak akan mengganggu kepentingan politik yang ada, kepentingan politik dinastik. Nah, jadi saya melihat itu agak suram ya, agak sedih lah, bukan suram ya. Kita melihat ini kehilangan momentumnya kok kelihatannya sudah hilang ya. Dan kita lihat juga perlakuan KPK sendiri juga berbeda. Ketika dipanggil oleh Komnas HAM nggak mau datang dia, ya dengan berbagai macam alasan, malah dibela oleh Menpan RB ya. Saya termasuk yang dikutip media memprotes tindakan Menpan RB seperti itu. Tapi ketika dipanggil oleh Ombudsman datang dia, walaupun yang datang itu bukan ketua KPK tapi komisioner lah, wakil siapa Nurul Gufron kalau saya nggak salah. Itu datang dia, tapi di Komnas HAM nggak datang, walaupun Komnas HAM memanggil lagi apakah dia datang atau tidak ya saya nggak tahu. Nah menjadi masalah, kenapa nggak mau datang ke Komnas HAM tapi datang ke Ombudsman? Nah ini juga menjadi tanda tanya ya, mungkin lebih aman datang ke Ombudsman daripada ke Komnas HAM gitu. Nah jadi ini gambaran yang tidak terlalu menyenangkan barangkali ya, tapi kalau dari sudut saya sendiri ya akan terus bersuara kalau saya kira mungkin juga kawan-kawan bapak-bapak dan ibu-ibu ya selama memang diperlukan untuk bicara ya saya kira kita akan berbicara ya. Nah kalau dari sudut saya kemudian kita tetap menolak. Pertama-tama kita ikut mendukung Komnas HAM lah melakukan penyelidikan ini. Ini yang pertama-tama sekarang ya. Yang kedua kita tetap menolak TWK itu sebagai syarat atau dalam kenyataannya sebagai ukuran untuk meluluskan dan tidak meluluskan pegawai KPK dalam pengalihan mereka menjadi ASN ya. Jadi banyak ketidakadilan di situ. Saya kira mungkin Komnas HAM melihat dari sudut itu, hak-hak konstitusional warga untuk mendapatkan perlakuan yang layak ya. Itu tidak jalan. Kalau pegawai swasta saja kalau mau dipecat dikasih peringatan dulu kan bertingkat itu. Sampai 3 kali. Kalau pegawai negeri juga begitu itu, 3 kali peringatan tertulis, kemudian ke inspektorat dan macam-macam. Ini kok bisa terjadi kejadian seperti ini. Jadi ini betul-betul kalau saya kira dibenarkan oleh Presiden dan Presiden cuma diam saja, dia membiarkan ini keberantakan, kekacauan di dalam sistem birokrasi kepegawaian kita. Jadi akan rusak lah. Saya menyebutnya dalam diskusi terakhir di 2 hari yang lalu itu dengan Pak Busro Mukadas di FISIP UMM menyebut ini adalah salah satu dari beberapa negative legacy dari Presiden Jokowi. Yang saya nggak tahu dalam waktu yang tersisa ini apakah dia bisa memulihkan negative legacy itu menjadi positive legacy. Di antara negative legacy itu ya misalnya adalah kemunduran demokrasi, termasuk kemunduran HAM. Kasus-kasus HAM juga nggak terselesaikan ya kan. Apalagi gitu, banyak ada beberapa lah negative legacy ini. Nah oleh karena itulah kita kalau dari sudut saya ya kita tetap menuntut agar Presiden Jokowi dalam waktu yang tersisa ini memulihkan KPK itu kembali. Cara memulihkannya bagaimana? Ya keluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 2019 itu. Kalau mau
positif legacy ya, yang ditinggalkan beliau dalam waktu 2,5 tahun atau sekitar itulah. Ya. Efektifnya mungkin malah cuma setahunan ya, karena tahun 2023 itu sudah politik ya, sudah bicara politik, gaduh dengan politik itu. Jadi waktunya sempit sekali ya. Saya kira begitu Bung Khairul Anam yang bisa saya sampaikan, mungkin saya kira bisa kawan-kawan yang lain silakan. Terima kasih. Mungkin Pak Sigit atau Ibu Melani ada itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan Mas Khairul dari Prof. Asyumari ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman di Komnas HAM yang telah membuka ruang dialog atau diskusi pagi hari ini dengan kami semua dari Koalisi Guru Besar Anti Korupsi. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Asyumari Asra itu tentang pelemahan KPK dan tentang legasi dari pemerintahan atau rejim yang sekarang ada. Memang kalau kita lihat secara faktual sekarang ini pemicunya adalah soal tes wawasan kebangsaan untuk saat ini. Tetapi sebenarnya rangkaiannya cukup panjang dari mulai perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan yang lain-lain. Tapi karena waktunya sangat terbatas, saya kira ada 4 hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Pertama adalah dari sudut pelemahan KPK sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Asyumari dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah atau melakukan transformasi secara signifikan dari sudut tata kelola, fungsi, dan kinerja KPK hingga hari ini, termasuk manajemen SDM dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah, saya kira kita sekarang menghadapi situasi di mana negara atau pemerintah kita melakukan kebijakan yang boleh saya katakan sebagai selected justice. Jadi kebijakan yang pilih-pilih, seperti sebagai contoh disampaikan oleh Prof. Asyumari Asra tadi, kalau soal preman, Presiden telepon ke Kapolri dan itu langsung dilakukan. Tetapi soal TWK ini dan soal alih status dan ASN para pegawai KPK ini, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Presiden sangat berkebalikan. Hanya melakukan pidato, tidak ada langkah selanjutnya. Padahal Presiden tertinggi dari ASN yang ada di Indonesia secara nasional. Artinya, Presiden punya otoritas, punya kesempatan, dan seharusnya punya kepedulian, serta berani mengambil keputusan sama dengan apa yang dia katakan di dalam pidato itu. Karena kita melihat apa yang dikatakan di dalam pidato seperti itu, tapi nggak ada keputusan sama sekali. Berarti ada inkonsistensi dan ada selected justice di situ. Lalu yang ketiga yang ingin saya tekankan adalah kalau kita menggunakan TWK ini sebagai entry point, ada kekacauan tata kelola di sana. Dari mulai legalitas dari penyelenggaraan tes itu sendiri, regulasinya, bahkan kebijakan atau narasi ataupun penjelasan yang diberikan oleh para pihak yang memiliki kewenangan itu inkonsisten, bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Saya beri contoh misalnya di internal KPK sendiri antara para komisioner mengatakan ada inkonsistensi di situ. Ketua mengatakan bahwa itu bukan kolektif, tetapi komisioner yang lain mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu. Secara eksternal juga begitu, ada cenderung twisting atau saling memutarbalikkan. KPK mengatakan bahwa mereka sebagai user tidak tahu menahu, itu kewenangan BKN dan lain-lain. Sebaliknya, Menpan RB dan BKN mengatakan itu urusan KPK. Jadi, apa yang bisa kita baca dari penyelenggara negara atau pengambil keputusan tertinggi di bidang kepegawaian dengan pernyataan atau dengan sikap seperti itu? Masalah integritas yang luar biasa menurut saya.
Bahkan juga kalau kita lihat informasi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ini tidak didukung oleh kebijakan anggaran atau kebijakan administrasi yang clear dan clean. Sebagai contoh misalnya, ada yang mengatakan bahwa itu ada backdate dari dokumen penyelenggaraan atau pengadaan tes wawasan kebangsaan itu. Bayangkan, ini adalah lembaga pemberantasan korupsi, tapi melakukan praktek yang menjadi tugasnya untuk memberantas hal semacam itu. Ini adalah kekacauan tata kelola, inkonsistensi, dan twisting antara satu dengan yang lain secara internal maupun secara eksternal di antara KPK maupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat, saya kira yang sangat penting menurut saya bagi perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara dan beradab, saya kira tes wawasan kebangsaan ini dari penyelenggaraannya yang sudah tadi kita sebutkan, lalu outputnya dan penggunaan dari TWK ini sebagai sebuah instrumen, itu menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Apa yang saya katakan di sini adalah di masa lalu pemerintah Orde Baru menerapkan litsus atau bersih diri dan bersih lingkungan. Itu digunakan untuk melakukan eksklusi, bahkan persekusi terhadap orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rejim atau pemerintah pada saat itu. Sekarang ini digunakan dengan atau diubah dengan menggunakan TWK. Tetapi fungsinya sama sebenarnya untuk mengeksklusi orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan atau keinginan pihak-pihak tertentu yang berkuasa di institusi tertentu, dalam hal ini KPK. Tidak ada transparansi, tidak ada ukuran yang jelas. Kenapa saya katakan eksklusi dan persekusi? Bayangkan, di situ ada yang dinyatakan, memang bahasa awalnya adalah mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Tapi kemudian di dalam salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu Komnas HAM, Alexander Marwata mengatakan bahwa mereka tidak bisa dibina. Bayangkan itu adalah stigma yang luar biasa. Kalau seseorang tidak bisa dibina karena alasan kebangsaan, satu, mereka tidak hanya tidak dialihkan dari ASN dalam konteks TWK ini. Lalu yang kedua adalah stigma itu akan dibawa, apakah mereka bisa diterima oleh institusi yang lain. Ini adalah stigma yang sama dengan yang dilakukan pada saat Orde Baru dulu. Ada bersih diri, bersih lingkungan, ada KTP-nya dengan ekstapol dan yang lain-lain. Itu yang saya katakan adalah sebagai paradigma kebijakan pelanggaran HAM dengan melakukan eksklusi dan melakukan persekusi itu. Nah, sehingga apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini sebenarnya kita mendukung langkah Komnas HAM untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan mandat dan otoritas pada Komnas HAM. Lakukan investigasi, lakukan rekomendasi, dan lakukan komunikasi kepada publik, bahkan masyarakat sipil, bahwa kita memang perlu perbaikan untuk hal-hal seperti ini. Tes wawasan kebangsaan ini hanya salah satu entry point, tetapi ada masalah yang saya kira ke depan kita akan menghadapi hal-hal yang lebih sulit kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya kira demikian Mas Khairul dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang lain. Mungkin saya coba. Oh ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Azra dan juga Prof. Sigit. Saya kira memang di bagian pertama, selain persoalan ketidakadilan yang menimpa pegawai-pegawai KPK setelah melalui proses TWK dan juga stigmatisasi, hemat saya yang perlu diperhatikan itu ya, terkait dengan hak dasar mereka sebagai pegawai itu adalah stigmatisasi yang tak punya dasar gitu kan.
ini memang saya kira memang cenderung kayak litsus itu. Sebab misalnya yang saya kenal ya kayak Pak Harun Ar-Rasyid itu kan sebagai Raja OTT itu ya. Dia sangat tidak nyaman dengan pemberian gelar radikal Islam. Padahal dia adalah alumni UIN Jakarta dan saya tahu dia membahas mengenai fikih korupsi di pesantrennya, nggak ada tanda-tanda mengenai radikalisme. Bahkan hemat saya beberapa orang bagaimana disebut dengan radikal Islam sementara sebagian mereka itu adalah non muslim gitu ya. Jadi ini memang benar akal-akalan saja. Jadi wacana yang dibuat untuk kepentingan menjustifikasi ketidakadilan untuk diberikan kepada pegawai-pegawai KPK. Dalam konteks HAM juga hemat saya yang terpenting ini pelemahan KPK. Kalau meminjam bahasa Mas Farid Masudi, korupsi yang dilakukan oleh para koruptor, apalagi yang sekarang ini diberhentikan lewat TWK, itu adalah mereka-mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti lobster dan juga korupsi di Kementerian Sosial. Itu hemat saya kalau meminjam bahasa Farid Masudi itu, korupsi itu sebagai sebuah kejahatan luar biasa, itu lebih parah efeknya terhadap pelanggaran terhadap hak rakyat, hak dasar rakyat itu ketimbang terorisme gitu ya. Sebab kalau terorisme itu dibunuh sekaligus, kalau para koruptor itu membunuh rakyat atas hak dasarnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Yang karena itulah ya kita, dan terutama saya sebagai pribadi karena kita nggak pernah rapat ya, saya kira saya mendukung Komnas HAM untuk terus mengusut problem-problem ini gitu ya. Dan terakhir saya kira tambahannya adalah ini memang ya membutuhkan tenaga besar dan mereka-mereka yang punya kuasa, karena hemat saya analisis yang bisa kita munculkan dari sikap Pak Jokowi ini bisa saja dalam pengertian bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak konsisten, tetapi kan bisa juga dipahami bahwa presiden itu sedang menjalankan politik dua kaki gitu ya. Ada perbedaan antara panggung depan dengan panggung belakang gitu. Dan juga hemat saya nggak tahu ya, mungkin ya semuanya sudah pada tahu bahwa menjadi rahasia umum ada kekuatan-kekuatan besar di balik presiden. Misalnya kayak kemarin saja kan ketika ada rapat pimpinan penentuan calon presiden di PDIP, malah presiden datang ke Jawa Tengah ya untuk menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Dan di sini saya kira memang ada kekuatan-kekuatan yang sebagai pegawai partai yang sangat menyedihkan. Bahkan juga yang saya dengar ya ada kekuatan-kekuatan para jenderal juga di balik presiden. Nah ini hemat saya melihat kenyataan politik seperti ini, ya memang ya lembaga seperti Komnas HAM inilah yang punya wewenang yang bisa mendorong presiden ke arah sana. Dan ini juga memperlihatkan Pak, ya memang presiden kelihatannya butuh dukungan kekuatan kayak Komnas HAM dan juga mungkin para guru besar seperti kita untuk memperkuat keyakinannya di dalam memilih kebijakan yang tadi oleh Prof. Azra disebut sebagai positif legacy gitu ya, sehingga memang negatif legacy ini segera diakhiri gitu ya. Apalagi ini adalah periode kedua yang harusnya tidak punya beban-beban politik. Mungkin itu tambahan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Khairul, saya ingin menambahkan, saged? Saged, silakan. Terima kasih. Ini saya mengamati ya, mungkin menambahkan dari pandangannya Prof. Azu, Pak Sigit, dan Pak Sukron ya. Ini kan model-model TWK ini kan sangat berbahaya ya kalau
dilestarikan atau diimplementasikan. Maksudnya ke depan kalau para guru besar ini dites TWK ala TWK yang sekarang ini ya mungkin nggak lulus gitu ya. Jadi agak aneh ini dipaksakan di tengah-tengah orang sudah jadi pegawai kemudian dia dilakukan tes, ya itu selera yang ngetes lah. Ya saya pun kalau ikut tes TWK ini ya mungkin saja saya nggak lulus ya. Ya. Jadi tidak objektif, normanya juga tidak jelas gitu. Nah ini sangat berbahaya model-model TWK ini. Apalagi teman-teman yang 75 orang ini kan tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran norma maupun pelanggaran hukum. Ya, mestinya kalau orang-orang yang sudah menjadi pegawai, asesmennya itu mestinya kan portofolio dari yang bersangkutan. Nah ini tiba-tiba ada tes hafalan begitu, dikenakan kepada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi pegawai, ya ini menurut saya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi bisa jadi nanti seluruh komisioner Komnas HAM juga dites TWK gitu. Nah, dan selera keputusannya ya tergantung selera dari yang ngetes gitu. Nah ini saya rasa nggak benar ya. Menurut saya sepanjang orang tidak melakukan pelanggaran norma dan pelanggaran hukum, tidak bisa dinilai dia tidak Pancasilais. Ya, dan ini menggunakan Pancasila secara berbahaya ya. Pancasila digunakan untuk membelah-belah warga negara ya, yang Pancasilais dan tidak. Karena kalau pemerintah mestinya menggunakan Pancasila itu untuk mempersatukan, inklusif sifatnya, atau mengajak serta, bukan membelah begini. Itu kira-kira concern kami, berharap kepada Komnas HAM untuk ikut melindungi warga negara yang tidak bersalah, yang tidak pernah pelanggaran norma, dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Ini pasti ada pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih, matur nuwun Pak Khairul. Terima kasih. Mungkin akan diatur sama Bu Fitri ya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya izin ya Ibu dan Bapak Guru Besar karena ke situ ya, supaya kita lebih lancar memberikan masukan. Ini saya minta izin untuk mengatur urutan bicara di chat, boleh ditulis duluan kalau ada yang mungkin jadwal menguji dan lain sebagainya. Tapi yang berikutnya sesuai di chat, saya mohon izin Prof. Susi untuk memberikan masukan juga kepada Komnas HAM. Terima kasih Mbak Bibip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pertama-tama saya mohon maaf datang terlambat karena baru saja juga dilakukan webinar di Fakultas Hukum Unpad dalam rangka memperingati Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih Mbak Bibip atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini tidak duplikasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Syumardi, kemudian juga oleh Prof. Sigit, Prof. Supriyadi, dan juga Prof. Sukron. Beberapa hari yang lalu saya sempat diwawancara oleh salah satu harian nasional yang mempertanyakan bagaimana pemeriksaan gitu ya. Jadi bagaimana pemeriksaan TWK yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM. Saya berangkat dari TWK ini hadir karena by design memang undang-undang KPK kemudian yang diturunkan di dalam PP itu merupakan satu norma yang sangat mengandung ketidakpastian. Kita mengetahui bersama bahwa hari-hari ini pegawai KPK, ada 9 pegawai KPK yang sedang melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan pasal peralihan. Dan ketentuan dalam pasal peralihan itulah yang menjadi penyebab dilakukannya proses-proses pengalihan. Kata atau frasa pengalihan memang tidak ada di dalam undang-undang, tetapi dalam ketentuan peralihan dikatakan bahwa menggunakan frasa dapat, jadi dapat diangkat. Oleh karena itu saya katakan penggunaan frasa dapat itu memperlihatkan bahwa pasal tersebut tidak lagi melaksanakan fungsi ketentuan peralihan,
Karena secara hukum ketentuan peralihan itu dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum, yaitu menjembatani satu kondisi lama dengan kondisi baru, dan asas kepastian hukum itu adalah asas yang harus dijunjung tinggi. Kemudian dalam melaksanakan asas kepastian itu tidak dapat memberikan atau tidak dapat merugikan pihak yang terkena. Nah, penggunaan frasa dapat di dalam dua ketentuan peralihan itu, kemudian di dalam PP dielaborasi di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 yang menggunakan frasa baru, yaitu penggunaan frasa pengalihan. Jadi pengalihan itu adalah proses pengangkatan. Nah, ini frasa yang tidak dikenal di dalam undang-undang. Oleh karena itu PP memperkenalkan atau menggunakan frasa baru, yaitu pengalihan, di mana pengalihan ini dimaknai sebagai proses pengangkatan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, di dalam proses pengangkatan itu seharusnya, karena KPK tidak menggunakan atau tidak berubah fungsinya, jadi dia tetap menjalankan fungsi-fungsi untuk melakukan penyelidikan dan fungsi penyidikan, maka ketika terjadi pengangkatan yang melalui proses pengalihan, seharusnya tidak ada lagi tes, tidak ada lagi ujian-ujian. Karena pada dasarnya mereka adalah pegawai yang sudah bertahun-tahun melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu tidak masuk di dalam logika hukum bahwa satu lembaga yang tidak mengalami perubahan fungsi, tetapi terhadap pegawai yang sudah bertahun-tahun, itu kemudian dilakukan tes, dilakukan ujian. Jadi tes dan ujian itu tidak ada artinya menurut saya, dan seharusnya tidak boleh digunakan, karena itu akan mengakibatkan ada orang yang dapat lulus dari tes itu, dan ada orang yang tidak dapat lulus atau tidak lulus dari tes itu. Dengan kriteria atau indikator-indikator ketidaklulusan itu adalah indikator yang tidak justified secara hukum. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa di dalam proses pengalihan ini, maka kita melihat bahwa apa yang disebut sebagai ketentuan atau berkaitan dengan prosedur. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa mulai dari hari ini, bahkan beberapa tahun belakangan, saya selalu mengatakan pentingnya bagi kita untuk mulai memperhatikan berkaitan dengan prosedur. Oleh karena itu, Komnas HAM juga tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak substantif, tetapi juga hak-hak prosedural. Jadi ada kalau kita bicara pembagian kategorisasi hak asasi, kita membagi menjadi dua kategori besar, yaitu procedural rights dan substantive rights. Mengapa menjadi penting untuk memperhatikan hak-hak yang bersifat prosedur ini? Bahkan di dalam banyak kajian, prosedur itu ada yang mengatakan sebagai procedural fairness, procedural justice. Dan procedural fairness, procedural justice ini akan diperoleh melalui procedural rights. Dan di dalam teori hak asasi manusia, ada yang mengatakan bahwa procedural rights ini tidak dapat dikatakan sebagai derivatif dari substantive right. Procedural rights ini dapat dikatakan sebagai gateway gitu. Jadi ada teori pintu gerbang, teori pintu masuk. Kalau secara prosedur itu tidak diatur dengan baik, maka hak-hak substantif itu tidak dapat dinikmati atau tidak dapat dipenuhi oleh negara gitu ya. Jadi seseorang itu bisa saja tidak mendapatkan hak substantif karena hal-hal yang berkaitan dengan prosedur tadi dilaksanakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks inilah saya pikir Komnas HAM bisa masuk untuk membuktikan bahwa setidaknya itu telah terjadi pelanggaran hak-hak prosedural. Melalui apa? Yaitu melalui ketentuan-ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian tadi. Mengapa saya katakan kepastian hukum? Karena itu adalah bagian dari prinsip negara hukum. Ada dua asas yang penting untuk diperhatikan di dalam pelaksanaan prinsip negara hukum. Yang pertama adalah asas kepastian. Asas kepastian hukum itu dapat kemudian dilihat seberapa jauh norma-norma yang itu mengatur secara jelas atau clear dan mengatur secara tepat. Nah, dengan menggunakan frasa dapat, maka menurut saya itu tidak memperlihatkan asas kepastian hukum.
Karena dengan menggunakan frasa dapat, maka precise dan clear tadi tidak dapat dipenuhi, gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah asas proporsionalitas. Di dalam konteks negara hukum, pelaksanaan satu norma harus memperhatikan asas proporsionalitas. Tidak boleh satu norma itu dilaksanakan secara sewenang-wenang. Jadi antara cara dan tujuan itu haruslah proporsional. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa menggunakan kata dapat itu sudah mengandung ketidakpastian. Kemudian yang kedua, dia dapat digunakan secara tidak proporsional. Dia dapat digunakan secara sewenang-wenang. Akibat nanti para pelaksana penegak hukum atau pelaksana peraturan ini dapat memberikan tafsir terhadap kata dapat diangkat. Nah, ini adalah dua hal utama yang ingin saya sampaikan, betul bahwa Komnas HAM di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dapat menggunakan teori-teori ini. Jadi mulai menggunakan teori procedural justice, procedural fairness dalam rangka mendapatkan procedural rights tadi. Kalau procedural rights tadi, hak-hak prosedural tadi tidak didapatkan, maka hak-hak substantif, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya, hak untuk mendapatkan kepastian dan lain sebagainya, menjadi tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada saat saya juga ditanya oleh salah satu media, yaitu apakah Komnas dapat melakukan pemanggilan. Saya katakan, Komnas itu didirikan dengan dua tujuan utama, sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Tujuan yang pertama itu adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu melakukan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Di dalam mencapai tujuannya, Komnas mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsi adalah fungsi pemantauan. Dan di situ sudah diatur apa saja yang dapat dilaksanakan oleh Komnas HAM. Apa yang Komnas HAM berwenang untuk melakukan apa saja dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan. Dan dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan itu, salah satunya kalau saya tidak salah pada pasal 89 ayat 3 huruf C dan D itu ya. Nah, pasal 89 ayat 3 huruf C mengatakan bahwa dapat melakukan atau Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak yang teradu, kemudian korban dan juga pihak yang diadukan. Demikian juga pada huruf D-nya. Yang kemudian berkaitan dengan pasal 93 kalau saya tidak 93 atau 94 gitu ya. Nah, kemudian dalam pasal itu dinyatakan apabila pihak yang tidak memenuhi pasal 89 ayat 3 huruf C, maka berlakulah pasal 95, yaitu Komnas HAM meminta bantuan kepada ketua pengadilan untuk melakukan pemanggilan paksa. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk penguatan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komnas HAM. Jadi sebuah lembaga itu mempunyai norma atau mekanisme-mekanisme hukum untuk memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi dalam rangka mencapai tujuannya. Bahkan ombudsman pun mempunyai wewenang untuk melakukan subpoena. Nah, jadi ini harus dipandang sebagai penguatan-penguatan yang dapat dilakukan atau penguatan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga tersebut. Nah, dalam konteks ketika Ketua KPK tidak menghadiri pemanggilan ini, saya melihat komentar saya adalah karena ini merupakan hubungan kelembagaan, maka harus diletakkan di dalam konteks sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan, maka masing-masing lembaga itu akan mempunyai mekanisme. Mempunyai mekanisme internal, Komnas HAM punya mekanisme internal untuk menjalankan fungsi-fungsi, KPK punya mekanisme-mekanisme internal untuk menjalankan fungsi, tetapi ketika terjadi hubungan keluar, maka itu berlakulah mekanisme eksternal. Dan di dalam melaksanakan mekanisme eksternal inilah para penyelenggara negara, para pimpinan yang ada di dalam komisi tersebut, para komisioner tersebut haruslah meletakkan di dalam kerangka besarnya. Jadi harus dilihat dari helikopter view. Jadi misalkan ada perkataan-perkataan, kok Komnas HAM bisa memanggil Ketua KPK? Ya memang Komnas HAM punya wewenang untuk itu.
Dan secara mekanisme eksternal, menurut saya, seharusnya Ketua KPK itu datang untuk memenuhi panggilan Komnas HAM. Karena apa? Karena Komnas HAM sudah memberikan kesempatan kepada Ketua KPK gitu ya, untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Kalau ini dilihat sebagai adanya dalam tanda kutip sengketa karena ada pengaduan tadi, maka Komnas HAM mempunyai kewajiban untuk memberikan forum yang sama, yang adil. Kan kedua belah pihak itu harus didengar secara adil. Nah, dalam konteks inilah seharusnya pimpinan KPK itu memahami, karena mekanisme eksternal itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila pejabat-pejabat yang ada di dalam komisi-komisi tersebut tidak meletakkannya dalam sistem yang lebih besar. Karena kalau misalkan selalu ada penolakan-penolakan semacam ini, maka mekanisme eksternal itu tidak akan bisa berjalan dengan ajak. Maka tidak akan bisa menciptakan keteraturan hukum atau legal order yang pada akhirnya akan mengganggu tujuan dari pembentukan lembaga tersebut. Misalkan Komnas HAM akan mengganggu tujuan dibentuknya Komnas HAM dan akan mengganggu pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Oleh karena itu perlu dikembangkan satu mekanisme eksternal yang saling menghormati, saling memahami pelaksanaan fungsi dari masing-masing lembaga. Demikian Mbak Bibip yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya mohon dengan hormat Prof. Ruswiati, sesuai dengan permintaan, barangkali ada jadwal lainnya. Silakan Prof. Masih ada ya Prof. Ruswiati, silakan. Kayaknya belum di-unmute deh Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak Khairul Anam dan semua komisioner Komnas HAM dan juga para Pak Ajumardi, Pak Sigit dan semua para guru besar yang hadir di sini. Saya ingat ketika saya menjadi anggota Komnas HAM tahun 2002-2007 ada juga pengalihan dari karyawan Komnas HAM menjadi PNS waktu itu, bukan ASN. Tapi semua berjalan lancar dan tidak ada masalah karena menurut saya tidak ada niatan-niatan yang negatif pada saat itu. Jadi sangat berbeda dan itu sangat lancar, dan bagi mereka yang tidak ingin menjadi pegawai negeri sipil ya tidak usah ikut begitu, dan itu sangat lancar dan manis sekali hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita semua merasa kecewa bahwa kita terlalu berharap banyak kepada KPK yang sebagai lembaga anti rasuah itu seharusnya lebih di depan untuk memberikan contoh di dalam hal penegakan hukum sehingga bisa diandalkan. Namun faktanya masih belum dan sangat mengecewakan kita semua. Nah, untuk itu saya berharap kepada Komnas HAM, kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa dari Prof. Susi tadi, dan itu sudah pernah juga kita alami semua, Ibu. Dan saya berharap nanti hasil penyelidikan Komnas HAM ini dapat diakomodir oleh yang berkepentingan dan didengar serta dilaksanakan. Jangan seperti yang pada zaman kami dulu sudah selesai, sudah dilaporkan ke DPR, sudah dilaporkan ke Jaksa Agung, Presiden bahkan, tapi tidak ada follow up-nya. Saya berharap yang sekarang ini mudah-mudahan Pak Khairul Anam ya, jadi hasilnya bisa betul-betul dirasakan oleh kita semua. Dan yang ketiga adalah semoga dukungan kami para guru besar yang peduli terhadap, yang masih peduli terhadap anti korupsi, terhadap pelanggaran hak asasi manusia, itu menambah kekuatan Komnas HAM, dan mudah-mudahan juga ke depan kita masih bisa berdiskusi jika memang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Ruswiati.
Berikutnya saya persilakan Prof. Haryadi. Mudah-mudahan masih bisa bergabung dengan kita. Silakan Prof. Mbak Bivitri, saya mungkin karena waktunya ya tidak berpendapat karena serupa juga dengan Bapak dan Ibu Guru Besar sebelumnya. Jadi saya tidak berpendapat di siang hari ini. Baik, terima kasih Prof. Jadi sudah cukup itu saja Prof? Sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada yang lainnya? Mohon maaf kalau saya belum panggil. Apakah masih ada yang ingin berpendapat, para guru besar lainnya? Bibip mungkin bisa diminta Prof. Atip. Oh, ada Prof. Atip. Oh, mungkin karena ininya ya, Zoom-nya bukan Zoom pribadi ya. Silakan Prof. Terima kasih, Mbak. Halo, bisa didengar? Bisa, Prof. Ya, terima kasih Mbak Bibip. Mohon maaf, ini ada jaringan kurang bagus nih, saya pindah ke HP ini. Tadi saya menyimak yang terakhir dari Prof. Susi, dan saya ingin menekankan satu hal saja terkait dengan masalah yang sedang kita bicarakan, di mana yang menjadi concern publik ya adalah soal substansi dari pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Tadi soal hukum dan bagaimana prosedurnya itu sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Ibu Susi. Nah, jadi yang menjadi permasalahan ya yang menyangkut hak asasi manusia adalah substansi dari pertanyaan itu. Yang menurut saya satu ya tidak memanusiakan manusia. Nah, contohnya pertanyaan tentang hasrat di situ, kemudian yang belum menikah. Sementara dalam pengertian yang paling dasar, hak asasi manusia itu adalah memanusiakan manusia. Justru yang terjadi adalah dehumanization, pertanyaan yang tadi. Dan menurut saya tidak bisa dijustifikasi itu sebagai sebuah metode. Karena tidak bisa metode yang arbitrer seperti itu, yang berujung pada penurunan, degradasi dari harkat manusia. Jadi menurut saya bagi Komnas HAM, itu tidak perlu berpanjang kalam kalau melihat ya kepada substansi dari pertanyaan, jelas itu bertentangan dengan manusia. Jadi dengan hak asasi manusia. Makanya dalam bahasa saya, jadi tes wawasan kebangsaan itu tidak lain adalah tes wawasan kekuasaan. Jadi kebangsaan, perspektif kuasa. Sejelek-jeleknya litsus, saya pernah mengalami litsus, tidak ada pertanyaan yang seperti itu. Sejelek-jeleknya litsus dulu ya, ketika saya bareng-bareng dengan Prof. Susi untuk dites ya, dalam waktu cukup lama juga, sehingga saya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tidak ada pertanyaan yang mendegradasi martabat. Nah inilah menurut saya yang harus menjadi pegangan utama ya bagi Komnas HAM untuk melanjutkan proses ini yang jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Terima kasih Mbak Bibip. Terima kasih Prof. Atip. Maaf tadi terlewat karena akun Zoom-nya akun Zoom bagian hukum nasional. Ya tadi ganti karena ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Prof. Atip. Berikutnya saya akan mengundang kalau masih ada yang terlewat, barangkali karena problem yang sama akunnya saya tidak kenal, saya minta maaf. Apakah masih ada yang lain? Tidak ada kelihatannya ya, tidak. Ya, cukup saya kira ya. Saya kembalikan kepada Mas Anam, barangkali ada yang ingin ditanya kepada para guru besar. Silakan Mas Anam. Ini kan udah keluar juga, kayaknya masuk. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas supportnya, dukungannya, dan pandangan, termasuk juga analisis yang saya kira sangat-sangat penting dalam kerja-kerja Komnas HAM dalam konteks pengungkapan kasus ini gitu. Lah,
Nggak ada kata lain kecuali memang terima kasih banyak. Yang kedua, izinkan jika dibolehkan nantinya, kami akan mungkin per person kali ya, kepingin mendalami misalnya tadi sejumlah analisis misalnya, sehingga memperkuat nantinya argumentasi kami. Karena memang kami tidak hanya mengungkap di ujung Anda orang lolos dan tidak lolos, tapi memang kami menyusuri dari awal. Jadi ketika proses, dinamikanya kayak apa, background-nya kayak apa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya memang ngomong soal fairness, ngomong soal prosedural, ngomong soal substansial, termasuk pertanyaan itu dalam konstruksi asasi manusia kayak apa, sampai stigma di ujung yang mengatakan bahwa tidak bisa dibina dan sebagainya itu memang sedang kami dalami. Termasuk hal-hal yang sangat teknis. Karena kadang-kadang kalau tadi menyetir apa yang dikatakan oleh Prof. Azumardi Azra misalnya, kok ini kesannya ada kekuasaan dan sebagainya, biasanya memang gagal di soal-soal teknisnya. Nah, teknisnya sedang kami telusurin gitu ya. Misalnya mungkin enggak 1.357 orang dalam waktu satu hari, asesornya 40 sekian orang, terus konsolidasinya sekian waktu dan lain sebagainya, terus itu menjadikan satu-satunya proses legitimasi untuk mengecap identitas tertentu misalnya. Nah, itu juga kami sedang dalami. Nah, itu mohon nanti jika berkenan Kak saya atau anggota tim ketika menghubungi para guru besar, dibukakan pintu untuk diskusi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada pandangan, sikap, misalnya kayak kemarin secara bersama-sama kirim surat kepada Presiden, bolehkah kami juga mendapatkan surat tersebut sebagai bagian dari dokumen kami. Jadi masuk dalam proses dokumen kami, dalam proses pemantauan dan penyelidikan ini. Jadi akan sangat baik kalau kami mendapatkannya. Yang lain, jika para guru besar juga memiliki pandangan individu yang sudah tertulis, juga akan lebih bagus juga kalau kami juga mendapatkannya, karena itu akan juga jadi rujukan argumentasi. Banyak sisi yang sebenarnya kami tunggu, misalnya soal sisi mungkin nggak konstruksi kebangsaan itu dirumuskan dalam satu proses seperti yang sekarang kita lihat bersama-sama dalam proses TWK ini. Misalnya begitu pertanyaannya. Yang kedua, mungkinkah misalnya institusi A yang karakternya adalah A dengan satu instrumen dan modul A diterapkan pada institusi yang karakternya berbeda, gitu. Karena memang ada kecenderungan seperti itu. Jadi mungkin tidak, walaupun misalnya basisnya adalah ini kan ASN, iya, tapi kan AS-nya kan lain-lain. Ada ASN yang nggak boleh bertanya-tanya karena memang tuntutan situasinya dan lain sebagainya. Ada yang memang harus dibuka ruang untuk saling kontrol, bagian dari mekanisme kontrolnya. Yang berikutnya memang ada satu argumentasi yang penting, misalnya apakah mungkin suasana kebangsaan ini dirumuskan dalam koridor dan mutlak begitu ya, tidak menjadi satu alat saja, tapi kemutlakan begitu, satu metode psikologis misalnya. Nah, kayak sekarang ini kan seolah-olah yang sedang kami telusuri, nilai kebangsaan itu atau nilai baik buruknya orang itu ya satu-satunya adalah soal psikologis. Walaupun misalnya katanya ada profiling dan sebagainya, tapi profiling terus tes tertulis maupun wawancara itu dalam satu skenario namanya tes, semacam tes psikologi. Lah itu mungkin enggak, apakah itu hanya menjadi bagian dari satu sisi, harus dilengkapi dengan sisi-sisi yang lain, ataukah itu jadi kemutlakan seperti proses saat ini. Nah, yang terakhir memang kami sedang mendalami berbagai background dan konteks. Karena memang dalam konteks hak asasi manusia itu intended intention, satu background, satu konteks yang Bapak Ibu para guru besar tadi menjelaskan kepada kami, juga menyebutkannya, itu juga kami rasakan. Misalnya, kenapa si A si B sedang dalam konteks tertentu kok mendapatkan perlakuan seperti ini, misalnya begitu.
Nah, intended intention itu juga kami sedang dalami. Sehingga memang dari segi prosedur, dari segi dinamika, dari segi argumentasi analisa hukum, dari segi substansi konstruksi kebangsaan, sampai dari konstruksi kontekstualitasnya, kami memang sedang dalami semuanya. Itu sampai hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Kami tanya, berapa orang sih yang ngetes? Apakah ada sertifikat? Apakah karena ini dari berbagai lembaga? Apakah memang ada konsolidasi dulu? Kan bisa jadi membaca satu pertanyaan karena background saya di Komnas, terus ada yang asesor yang lain backgroundnya dari tempat yang lain, membaca headline pertanyaan itu bisa berbeda-beda. Nah, begitu apakah ada satu penyamaan persepsi dan sebagainya, itu juga kami sedang dalami dengan detail sehingga memang kita meletakkan dari segi prosedur, dari segi aspek fairness, dari segi aspek keadilan, sampai ujungnya adalah apakah ada soal-soal yang lain di luar kepentingan alih fungsi atau alih status ini ada ataukah tidak. Itu yang sedang kami telusurin Bapak Ibu sekalian. Makanya udah 2 minggu ini kami kejar-kejaran soal semua dokumen dan semua informasi. Dan terima kasih untuk dukungannya dan harapannya semoga apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dilakukan. Kan rekomendasinya memang kami akan berikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pembina utama, paling utama dalam konteks ASN ini, agar memang bisa segera diambil satu keputusan. Mungkin itu. Jadi kami mohon nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian, para guru besar punya pandangan yang sudah ditulis maupun yang mau disampaikan kepada kami secara ini, kami akan sangat senang sekali. Terima kasih. Silakan Mbak Bibip. Baik, terima kasih Mas Anam dan Mas BK yang sudah harus ada kegiatan lain, dan juga kawan-kawan Komnas HAM di sini. Dan tentu saja terima kasih kepada 8 ya guru besar yang sudah bergabung memberikan pendapat di Zoom. Kami sangat menghargai, dan saya di sini menemani saja Taor dan juga Mas Kurnia dari ICW. Sekali lagi saya kira kita nanti minta izin ya kepada Ibu dan Bapak guru besar. Di bawah katanya sudah ada beberapa rekan media. Nanti kami akan menyampaikan garis-garis besarnya saja apa yang disampaikan di sini. Karena tujuan kita ke Komnas HAM lebih banyak untuk memberikan masukan kepada Komnas HAM, karena kita semua paham nanti dalam laporannya rekomendasi kepada Presiden akan banyak sekali hal-hal yang terkait juga dengan pendalaman substansi yang harus diulas atau ditulis oleh Komnas HAM, sehingga masukan dari para guru besar sekalian tak hanya bernilai dukungan politik dan moral, tapi juga dukungan substansi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Yang jelas saya kira kita semua punya keprihatinan yang sama, tapi bahwa para guru besar ibaratnya turun gunung, itu adalah sesuatu yang sangat kami hargai, karena kita semua, ini yang saya kira sering ya, kita semua yang sering diwawancara media pasti sudah bilang, ini bukan soal 75 orang, tapi soal masa depan demokrasi kita, masa depan pemberantasan korupsi begitu ya. Jadi dukungan dari para guru besar maknanya jadi sangat dalam gitu, dan menegaskan apa yang disampaikan Mas Anam tadi, saya kira akan baik sekali kalau nanti ada follow up tertentu yang mungkin diperlukan, nanti akan disampaikan oleh Komnas HAM supaya nanti laporannya makin baik. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus kita tindak lanjuti secara advokasi kebijakan, mudah-mudahan dukungan dari para guru besar ini akan semakin menguatkan advokasi ini. Terima kasih Mas Anam. Ya, silakan Bang Saur juga yang menyampaikan. Saya pikir satu hal juga kami mohon kepada Komnas, yang juga dari segi aspek hak ajasi manusia daripada kawan-kawan atau klien kami 75 ini, secara hak ajasi bekerja, karena negara memberikan mereka gaji, tetapi di sisi lain detik kita bicara ini,
seperti juga komisioner tahu Mas Anam bahwa mereka ini tidak bisa melakukan kerjanya. Problemnya begini, di sisi lain negara juga memberikan tunjangan mereka. Kita tidak tahu aspek hukum apa yang sedang dilakukan. Nah oleh karena itu bagi kami sangat penting juga ini di samping TWK ini hak ajasi hidup mereka yang telah dipotong oleh pimpinan KPK. Kami tidak tahu landasannya apa. Nah ini sangat fundamental karena seakan-akan mereka ini dilempar begitu saja, bukan mereka kemudian mau minta gajinya, bukan. Memang hak fundamental mereka untuk hak hidup, hak bekerja. Nah, barangkali melalui kesempatan ini juga kami tim kuasa hukum juga mendalami. Yang kedua, mohon juga Komnas segera memberikan rekomendasi supaya jelas status daripada perspektif pada 75 klien kami ini yang sedang berjuang nasib mereka. Dan yang terakhir saya kira, karena kawan-kawan ini juga sedang meminta hak informasi tentang mengapa mereka lulus tidak lulus. Ini juga hak mereka untuk mendapatkan kesamaan hukum. Siapa yang lulus ini parameternya apa, tapi juga sekaligus kelihatannya mereka kesulitan untuk mendapatkan hak ajasi yang negara atau juga lembaga-lembaga negara yang mestinya harus lakukan. Nah semakin cepat ini semakin juga sangat menentukan status daripada 75 kawan-kawan. Terima kasih, itu aja tambahan. Terima kasih. Itu menjadi atensi Komnas HAM juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Komnas HAM sudah berkenan menerima kami pada hari ini bersama dengan para guru besar. Ada dua hal ya. Yang pertama tadi Mas Anam sampaikan soal beberapa surat dari guru besar. Tidak hanya surat sebenarnya, ada misalnya ada rekaman diskusi yang mungkin nanti bisa digunakan oleh teman-teman Komnas HAM untuk menyusun laporannya. Selanjutnya ada beberapa dokumen siaran pers dari para guru besar yang memang sedari awal ketika isu tes wawasan kebangsaan cukup aktif menyuarakan baik terkait pertentangan hukum sebagaimana tadi Prof. Susi sampaikan, ada analisis soal definisi kebangsaan yang biasanya Prof. Azra, Prof. Sigit, Prof. Atip ulas lebih lanjut, dan juga beberapa analisis dari akademisi lain yang mungkin nanti bisa segera kami kirimkan. Dan juga ada beberapa siaran pers dari koalisi masyarakat sipil yang memperlihatkan bahwa publik tidak sepakat dengan hal tersebut. Dan juga sebagai bentuk dukungan publik terhadap 75 pegawai KPK ini, ada platform petisi online juga, Pak Anam dan teman-teman, change.org, yang itu bisa diuji metodologinya dan juga person-person yang turut menandatangani petisi itu. Kami juga akan kirimkan hal tersebut. Lalu yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya pemberitaan, media sosial, dan lain sebagainya, sepertinya Komnas HAM saat ini sebagai spotlight utama dari advokasi 75 pegawai KPK. Karena ada isu beberapa kali pimpinan KPK satu kali dipanggil belum hadir, mudah-mudahan besok mereka berkenan hadir. Kalau di awal itu titik tekan perhatian publik pada 75 pegawai KPK, dan sekarang saya coba cek beberapa pemberitaan dan sepertinya ketika Komnas bersuara itu selalu tone-nya itu selalu tinggi dan publik banyak yang mencermati perkembangan dari Komnas HAM ini. Maka dari itu sebenarnya sama harapannya dengan Mbak Bibip ataupun dari Pak Saur, semoga bisa cepat, dan isu terbarunya sebagaimana tadi Bang Saur sampaikan, teman-teman 75 sudah minta hasil dari tes tersebut dan sudah ada dokumen resminya dijawab oleh PPID KPK yang tidak berkenan untuk memberikan hasil dari tes 75 pegawai KPK tersebut. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mohon kami selalu dijaga, didukung, agar tetap independen, parsial, dan kerja-kerja kami menjadi kerja-kerja yang bersumbangsih
pada keadilan, pada pemberantasan korupsi, dan pada kebangsaan kita yang jauh lebih memiliki keadaban hak asasi manusia, keadaban konstitusional. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Mbak Bibip, Pak Saur, Pak Kurniawan, dan rekan-rekan semuanya. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.